telanjang kuning di sidang orang, malu-maluin. Aku rasa itu keluarga, family, semuanya itu, tetangga juga dia malu pasti. Kok bisa ada orang nyari rezeki begitu? Ya gitulah ciri-ciri orang gak berguna ya, gak berguna dan gak bermutu gitu. Aku juga bisa ngedoxing balik. Ini udah aku diemin soalnya lama. Kalau si Tessa Mariska, aku mah udah biarin aja dia mah, karena aku tahu tujuan dia ngedoxing aku tuh, dia pura-pura mendukung si NM katanya. Dia pura-pura, dia sakit hati. Emang katanya, orang pikir aku nggak sakit hati, anakku pernah dikatain sodako. Aku pura-pura lah ngedukung dia, aku pura-pura nyemangatin, padahal mah aku seneng katanya dia di situ. Bagus ya, bagus. Siapa namanya? Bagus Tessa, terusin ya, kata-katain lah aku, tapi aku tahu maksud kau itu apa. Maksud kau itu melihat dengan mata kepala dan biji mata kamu itu bahwa orang yang pernah ngehina kamu duduk di kursi pesakitan. Bagus. Bagus. Dia ngomong begitu sama siapa? Sama Indra Tarigan tuh. Tanya Indra Tarigan ya. Aku mah nggak spill kata siapa? Kata dia, ya. Pinter dia. Maka aku nggak mau ngebalas si Tessa itu. Biarin aja. Nggak emosi. Nggak ada emosi sayang. Aduh. Aduh enak banget, jalanan sepi. Mudah-mudahan aku sampai makam ayahku nggak kesiangan. Panas. Sekarang Madam Fitri nggak usah pakai inisial ya, sebut aja ya, nggak usah inisialan ya. Pak Fitri lawannya Teri. Aduh, lawannya Teri. Jangan gitu loh. Teri kalau yang pinter dia bisa, kalau Teri itu yang, kalau Teri yang pinter itu dia berkumpul bisa ngegulingin kapal pesiar. Nah ini udah Teri berantem. Ini udah perkumpulan Teri ribut melulu. Udah Teri ribut melulu. Mendingan aku perkumpulan ikan kakap lah 1-2 bisa masukin Teri ke dalam mulutnya. Ini kalian yang ngomong ya, itu perkumpulan Teri. Iya bener, udah Teri ribut terus. Aku mah cuma 1-2 ya, tapi aku mah kakap. Iya enggak? Coba tuh sekarang, ntar besok siapa lagi ribut sama siapa, gitu aja. Akhirnya apa? Akhirnya pendukung si terdakwa ini yang dibahas keributan. Aduh batuk. Yang dibahas itu keributan antara pendukungnya itu, si Teri itu. Vancouver love you, I love you too. Titip anakku ya di sana ya. Bu Fitri nggak tahu kan ada laporan polisi karena deh. Panggil dia Dedek Gemes kalau gitu ya. Aduh, aku pagi-pagi kan udah nyala. Sholat itu kewajiban pribadi kepada Tuhan, jadi jangan ngerasa paling suci dan tak benar. Sholat itu memang kewajiban, karena apa? Itu buat hidup dia, bukan untuk hidup kalian netizen. Kalau sholat itu agama Muslim itu untuk dirinya, bukan untuk kalian. Ya, yang perlu kalian pahami itu, kalau orang baik itu dia kan sekarang udah di sana bertobat. Nah, caranya bertobat apa? Dengan menjaga jari-jarinya. Kak nggak berkunjung lihat Oppo. Aku sih kayaknya mau ke Bali tanggal 11. Tapi nggak tahu ya, kalau ada waktu aku mau ke Oppo, mau ngasih Fantak.
sekalian aku kenalan. Aku belum kenal sama dia. Dia senang banget kan sebelum ke Tekong nyebut nama aku terus. Udah kayak itu aku musuh udah kayak aku ini musuh bebuyutan dia, padahal aku nggak kenal sama dia. Nanti aku kalau ke Bali aku mampirin lah, aku mau bawain Fanta. Sholat tapi suka ngebully orang, artinya tidak meresapi nilai ibadah. Betul ya, betul. Bibirnya pecah-pecah. Enggak, ini aku lagi pakai lip balm. Iya nih, si Puput ini udah jangan copy paste. Dia tahu kalau sholat tidak meresapi nilai ibadah. Betul. Sakit gigi sama mules. Iya benar. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Anaknya yang nomor 1 memang nggak pernah mau kalau disuruh-suruh onar. Aku nggak pernah ngeliat dia begitu. Ya kalau adiknya mah 11-12 sama dia, ya dia mau nggak mau harus mau, karena dia nakannya dari kakaknya walaupun kakaknya dibully. Kan itu apa ya, miris ya ngelihat. Harusnya kan udah nih kakaknya dibully, dia kurang-kurangin menciptakan keonaran, kurang-kurangin musuh sama orang. Ya jualan mah jualan aja lah, jualan lah dengan cara-cara patut, bukan jualan dengan ngata-ngatain orang yang dapat HP, orang yang keluar duit kok dia yang kesel. Ya, kalau saya mampunya beli HP Samsung, ya kenapa orang aja yang dikasih happy kok udah bagus saya mau ngasih. Karena apa? Karena itu si Miss Gosip itu handphonenya pecah kacanya ya, karena saya suka sama dia. Kalau dia ngomong apa tuh, kalau si Miss Gosip tuh kalau sebelum bikin story tuh wadidaw gitu. Kadang-kadang saya kalau ngeliat dia di story lucu gitu, tapi semenjak saya rangkul dia, kenal dia, saya malah nasehatin, nggak boleh ya kalau kamu mau ngebela-bela ngebela orang yang terzolimi boleh, tapi nggak boleh dengan fitnah, nggak boleh. Nah sekarang kan nggak ada dia begitu, nggak ada. Harusnya si Lintang ini punya berterima kasih, karena apa? Dia udah nggak kehina-hina lagi kakaknya itu gitu. Aku kenapa tahu begitu? Karena dia pernah mengatakan hal yang aku juga nggak suka. Itu emang nggak ada brandnya orang itu. Masa mau gelar perkara di istana depan presiden membuktikan kasus? Udah, aku tidak ingin komentar kasus-kasus yang bukan kasus-kasus maling negara ya. Semua orang berhak membela urusannya, tapi yang penting gini ya, yang penting netizen gini ya, mau dia makan uangnya kek, mau enggak kek, namanya koruptor tetaplah koruptor. Karena kebijakan apapun kalau nggak ada ACC tangan dia itu nggak jalan, itu nggak ada. Mau bentuknya dia makan uangnya kek, mau enggak kek, dia tetap salah. Nah tinggal nanti kita milah-milah kesalahannya fatal nggak, kesalahannya sedang, berat, apa ringan. Nah itu kita masyarakat sama-sama kita menilai. Tetapi yang aku lihat itu, karena ini urusannya dengan pendidikan, untuk urusan pendidikan di markupnya segitu banyak, keji. Karena aku pernah berkunjung kemana saya bagiin buku sama tas itu, di Bajo, di sekolahan itu ada yang nggak pakai sendal, ada yang nggak punya guru. Aku waktu itu kan punya program tuh meriksa kacamata anak-anak yang matanya rusak di sekolah-sekolah. Sedih, tahu nggak? Sedih, banyak banget anak-anak sekolah itu yang mejanya aja nggak layak untuk dijadiin meja belajar. Banyak yang bocor ininya. Nah itu aku setuju kalau untuk urusan pendidikan, nah ini kita masyarakat harus pantau. Itu ya, jangan udah sekian aja. Sekian aja, jangan kita memprovokasi ya. Kita jangan memprovokasi. Ya kalau misalnya ada ketidakbenaran di dalam urusan pemerintah, ya sudah kita bersuara sebenarnya aja, nggak usah provokasi. Ya aku setuju kalau misalnya ini urusan pendidikan ini dibongkar. Ya misalnya Pak Nadiem tahu ini itu ya bongkar aja, siapa yang bersalah, siapa yang markup, siapa yang dapat uang, balikin sita. Nah sumbangin tuh ke sekolah-sekolah yang membutuhkan. Bagaimana guru-guru banyak yang nggak digaji. Ini aku bukan katanya ya, karena aku waktu itu punya program berbagi kacamata, sampai bawa dokter, sampai bawa apa tuh alat-alat untuk meriksa mata.
Si paling klarifikasi, bukan si paling klarifikasi, ratu klarifikasi. Mau apa kau ya? Nurhiti 9 mau apa? Emang sekarang aku si paling klarifikasi, si paling meluruskan, si paling nggak mau dibully. Si paling nggak mau dibully, si paling tidak membiarkan bully terjadi di dunia maya. Mau apa kau? Lah. Duta Meta, iya. Tadi pagi-pagi aku udah chattingan sama Meta. Siapa Fitri Salhuteru tuh, baca di story aku ya. Baca di story aku, nggak ada itu kata Meta aku pemeras, nggak ada itu kata Meta aku tukang onar, nggak ada itu kata Meta yang buruk-buruk. Aku udah tanya sama Meta, siapa Fitri Salhuteru, baca di story aku ya. Si paling klarifikasi ini. Gitu. Jadi kalian kalau digitu-gituin orang nggak usah dibantah, yakin gitu. Kakak dibully sama ART-NM, makanya hidupnya jadi ART. Udah hidupnya jadi babu orang, tetap aja mulutnya jahat. Harusnya kan dia berdoa ya. Harusnya dia berdoa. Hidupnya itu udah jadi pesuruh orang, jangan lagi dia disuruh jahat mau. Gitu. Kalau ART aku di rumah nggak ada yang nontonin kerusuhan nih, nggak ada yang begitu. Emang tergantung majikannya. Kalau majikannya begitu ya pasti isi rumahnya pembantunya begitu. Jadi nggak heran guys, nggak heran, pasti orang-orang di kampung dia malu. Padahal itu pembantunya itu ya dulu kalau ribut sama majikannya itu ngadunya ke aku loh, nggak dikasih duit mintanya ke aku loh, nggak ada uang belanjaan di rumah ngomongnya ke aku loh, nggak ada makanan di kulkas ngomongnya ke aku loh. Kok bisa dia sekarang ngehina-hina aku, orang yang sudah menolongin dia? Emang nggak ada otak ya? Bisa aku juga bales. Dia ngeluh gajinya kecil, aku yang suruh naikin gajinya. Nggak ada otak emang dia ya. Aku bisa bales, sekarang aku akan bales ya. Belum ada kalau bukan rumah bisa Marinda. Metak, bukan metak, bukan mentak ya. Ngeri artinya, padahal waktu gaji dia 2.500.000 itu aku yang suruh naikin karena berat. Sebelumnya itu ada tuh, kalau kalian ingat yang paling baik itu si pembantunya yang berhenti, yang dulu ngurus Arkana yang baru lahir, yang nyendokin pakai pipet, aku ajarin ngasih susu, itu baik. Nah dia keluar, gantilah si orang ini yang udah laganya udah kayak londe. Aku bisa juga gitu. 11-12 emang itu. Padahal dulu yang sebelum dia ini ada tuh yang aku sayang banget, dia keluar karena udah nggak sanggup juga, diganti nama orang ini gitu. Lebih keren ART daripada Markus Judol. Bukan Markus Judol, kan kata kalian aku owner Judol, tapi di Meta nggak ngomong begitu ya, nggak ngomong begitu aku itu Judol. Nggak ngomong kalau aku punya bisnis Judol, nanti lu tak jadiin admin Judol mau nggak? Aduh. Kita semua bisa chat Meta, iya coba chat Meta deh, Fitri Salhuteru. Nah nanti keluar tuh kata Meta, Fitri Salhuteru bla bla bla. Nggak ada tuh kata Meta Fitri Salhuteru pemeras, nggak ada kata Meta Fitri Salhuteru itu tukang onar, nggak ada ya. Move on bu, lu move on, jangan ada di sini ya. Kalau lu nggak bisa move on, gua yang ngeblok lu. Enak sekarang gua harus begitu. Sebenarnya Bu Fitri ini bener geng, salut sama Bu Fitri sekuat ini dihantam buzzer. Kamu baca kata Meta itu apa? Aku ini dilahirkan dari cucu yang kuat banget, bisa membereskan aset-aset negara dari tangan Belanda. Ya. Masa aku seorang cucu yang bisa membereskan aset negara dari tangan Belanda kalah sama buzzer-buzzer? Mimpi kalian ya. Aku ini aku tuh mental udah mental keturunan gak bisa dijajah. Paham kalian? Gak bisa kalian, kecuali aku ini keluarga aku ini lemah dulunya. Mungkin aku lemah, ternyata kenapa aku sekuat ini? Karena kakekku itu adalah orang yang berani membereskan aset-aset negara Republik Indonesia dari tangan penjajah. Jadi aku cucunya nggak mungkin kalah sama buzzer-buzzer ini ya, nggak mungkin. Jangan mimpi kalian buzzer-buzzer. Tanpa Diki orang nggak kenal nepos ya. Nggak sudi juga aku dikenal dari seorang
tukang onar dan pelaku prostitut. Nggak sudi aku ya. Aku kalau bisa waktu dibalik, nggak sudi aku deket-deket dan mencoreng nama sejarah Meta dan mencoreng sejarah Meta. Aku harus deket dengan manusia itu. Nggak sudi aku juga nggak perlu dikenal sama kalian. Mau apa lu? Nongol lagi sebentar lagi aku blok dia, biar dia denger dulu. Tuh, Maluku dan Minahasa nggak pernah dijajah, mau dijajah tapi selalu melawan alias keras kepala. Benar, benar ya. Kulit tapi sekarang cari kebenaran. Faktanya sekarang lebih demen hadir depan kamera. Gua nggak mau hadir di depan kamera yang nyari muka gua. Abai, masalah buat lu. Seneng banget lu, kesel ya majikannya nggak bisa lagi parawiri di depan kamera. Mampus. Nah, blok sekarang. Bisa aku mengatain dia balik. Seneng ya kan? Jadi gini ya, aku itu mencontohkan ke kalian. Aku 5 tahun diam dibully. 5 tahun diam dibully. Iya aja, sabar aja. Sekarang nggak bisa ya. Ternyata beberapa psikolog aku tanya, kita diam itu tidak memberhentikan masalah. Jadi salah satu yang harus kita lakukan itu lawan. Ada orang yang ngatain kita, katain balik ya. Lawan. Jadi kalian jangan diam, karena jangan biarkan orang-orang membuat kita sakit mental sendiri. Bikin dia juga kena sakit mental. Ya kalau bisa ngebales, kenapa diem? Bales. Kalian lupa gimana NF Hikmah Bunda Korla. Iya, Kak Fitri emang kelas keren. Pokoknya itu, aku membagi tip, menginspirasi kalian semua. Jangan diam kalau diinjak. Kalau kalian diinjak, injak balik. Kalau mereka nginjak pakai 1 kaki, kalian injak pakai 2 kaki kalian ya. Jangan biarkan. Iya, jangan mau ditindas, kalau disakitin bales, betul. Jangan mau. Aku udah diam 5 tahun. Aku belajar diam tapi tidak pernah menyelesaikan masalah, malah semakin gila. Sekarang setelah aku bales, mereka baru tahu rasanya dibales dan rasanya sakit hati itu harus mereka rasain juga. Kita punya mulut, kenapa kita diem? Ya, kita punya tangan ketak-ketik, kenapa kita diem dari pembuli? Lawan. Asal kita yang bukan duluan, ya betul itu. Asal jangan kita yang memulai. Jangan kita memulai nyakitin hati orang. Karena kita tidak pernah tahu orang yang kita sakitin itu, dia itu lagi struggle hidupnya, lagi bersedih, lagi apa, terus kalian tambahin. Terima kasih. Kalau kita balas umur hidup, mereka yang kena mental. Iya, emang aku juga udah siap. Kan aku udah bilang di podcastnya Deddy Sumargo, saya siap mengklarifikasi dan bermasalah dengan si terdakwa itu seumur hidup saya. Catat kalian ya, catat. Nggak ada. Jadi kalian jangan ngomong nanti kalau si terdakwa keluar bagaimana. Sebelum dia ditangkap aja, sebelum dia dibui aja aku udah ngelawan. Emang dia siapa harus aku takutin? Siapa itu? Teman-temannya aja yang takut itu sama dia. Karena apa? Pada punya aib. Kalau aku mah insya Allah ya, aku bukan orang yang nggak punya aib, tapi aib aku tidak ada yang bisa membuat diri aku tuh malu dan terhina ya. Jadi buat aku mah aku lawan. Nggak ada urusan. Jangan kalian berpikir ya nanti kalau si terdakwa bebas habis kau. Sebelum dia habisin aku udah habisin dia duluan. Catat ya. So iya banget. So iya banget. Kalau ada yang cari perkara sama kita itu lawan. Seperti Bu Fitri sekarang, lawan ya. Jangan diemin, apalagi ini di dunia maya. Kalau di dunia nyata samperin, omongin baik-baik ya. Kalau dia mau minta maaf, maafin ya. Gitu juga di dunia maya. Kayak kemarin siapa anak SMA itu yang ngebully-bully saya terus minta maaf? Rangga. Tuh udah contoh, ada si Rangga tuh ngebully aku udah kayak iya aja, udah kayak nyawanya 7. Sekali aku laporin dia langsung nangis ya. Jangan biarkan preman sosmed pokoknya. Terima kasih, saya pulin aku. Ada yang keluar sebentar lagi TSK. Halah, udah pikirin dulu aja tuh yang udah TSK. Beli mobil listrik.
Aku aja kebanyakan mobil di rumah. Nanti ya. Siapa dalang yang mukul Isa Zega? Dokter O, dia yang ngasih duit ke si terdakwa untuk ngegebugin Isa Zega ya. Aku udah pernah spill itu. Nyesel nggak selama ini diem? Nyesel. Jujur nyesel. Karena aku pikir udahlah, aku males ngeladenin orang gila. Ternyata salah guys. Ternyata salah. Aku diem itu nggak tidak membawa juga kebaikan buat diri aku dan buat diri mereka yang ngebully aku. Jadi pengen ngebully terus. Sekarang aku injek balik mereka. Gak bisa. Yogi sama-sama. Telat info nggak ada. Ini ngobrol-ngobrol aja nemenin aku jalan ke Sukabumi. Aku mau ziarah ke kuburan ayahku. Nanti aku mau ngobrol-ngobrol di sana, mau cerita. Ternyata orang-orang yang jahat sama aku tuh si ini ya. Memang bener ya. Memang bener nih catat ya netizen. Rekam, silahkan rekam ya. Ini pelajaran dari aku ya buat kalian semua, semoga berguna. Rekam ya. Jangan pernah lagi kita itu membiasakan diri menolong orang. Jangan pernah lagi kita itu membiasakan diri menyelesaikan masalah orang. Karena orang-orang yang nggak tahu diri akan merasa bahwa kewajiban kita adalah selalu membantu dia. Ketika kita udah nggak mau lagi membantu dia atau menolong dia, dia akan berubah menjadi jahat dan keji. Ingat itu ya. Karena mereka berpikir pertolongan kita itu buat dia itu adalah kewajiban. Ketika kita udah nggak mau lagi menolong, dia pikir kita ini orang yang paling jahat. Nah itu banyak orang gila sekarang. Jadi stoplah kalian itu membantu dan menolong orang. Nih udah contohnya aku ya. Contohnya aku. Orang-orang yang aku tolong semua itu akhirnya bersekutu sama Yoga. Karena apa? Karena saat aku tidak mau membantu dia lagi, mereka berubah menjadi iblis. Nah, paham kalian sekarang? Itu jangan ya. Aku udah nggak mau lagi sekarang. Aku udah nggak mau lagi nolongin orang, nggak mau lagi ngedengerin masalah orang, nggak mau lagi udah. Ya, jadi terbiasa orang itu minta tolong sama kita, akhirnya menjadi kewajiban kita katanya, kata mereka itu menolong mereka. Ya, ketika kita udah nggak mau lagi nolong, mereka jadi iblis. Main sama artis iya, cuman kan teman-teman artis saya nggak ada yang seonar dia, jadi saya berteman normal, makan, arisan, pulang gitu. Jadi nggak perlu juga dikenal saya temenan sama artis. Nggak ada hebat-hebatnya guys, nggak ada hebat-hebatnya. Kita punya lingkungan teman artis tuh nggak ada hebat-hebatnya, biasa aja. Biasa ini orang untuk orang-orang norak aja yang kayaknya artis itu seolah-olah segalanya. Bener Mbak Fit, itu fakta yang iya memang itu fakta. Pagi jadi Lamborghini. Pokoknya aku ulang nih ya, netizen ya. Jangan membiarkan dan jangan membiasakan diri kalian itu selalu menolong orang, selalu menyelesaikan masalah orang. Sekali kita nggak mau menolong dan nggak mau ngeberesin masalah mereka, mereka akan berubah menjadi iblis. Karena apa? Mereka merasa kewajiban kita aja ngebantu mereka itu. Gitu ya, jangan. Sama mereka, oh iya bener ya. Aduh, habis aku cuma punya kata-kata itu yang setuju. Iya, beberapa orang yang pernah aku bantu ya, terus aku nggak mau lagi nolongin karena aku capek juga dijadiin apa ya, dijadiin alat untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Mereka bersekutu sama Yoga. Ada satu orang udah aku tegur, dia minta maaf. Yang lain aku belum tegur karena aku merasa terlalu keji ya. Nah, aku sudah tegur ya sudah, itu dia sudah minta maaf ya sudah. Tagih Bu, OOTD yang dipinjam terdakwa ada yang di preload. Udah males aku ya, udah ngelihatnya aja udah males, apalagi makainya. Biarin aja lah.
masih paham Maris. Bu Fitri suka ngebully tapi sekarang ini netizen baru bangun tidur kayaknya, baru gabung nih, makanya belum kumpul otaknya ya. Aku udah bilang dari tadi, aku selama ini diam, dibully. Sekarang kalau ada yang ngebully aku injek balik, aku lawan, alias aku lawan. Guys, kita menolong orang apapun nih, aku pin dulu nih. Sehat selalu, terima kasih. Itu baca ya, sudah kalian baca guys. Ini tuh sebagai pengingat untuk kita semua ya. Nolongin orang pun kadang orang tidak pernah ingat, apalagi kita nggak nolongin pasti dia ngehujat kita. Manusia begitulah tuh ya. Udah baca ya, gantian aku pin kata-kata menarik hari ini dari kalian. Badeka mana? Badeka makam. Hidung bekantan kalau dilawan kicep. Ya gitulah. Mending nolong anjing seumurakan. Iya betul, itu betul banget ya. Anjing itu setia ternyata. Anjing itu lebih setia daripada manusia yang berkelakuan seperti itu. Jangan disamakin sama anjing ya, karena anjing itu nggak ada yang jahat kalau kitanya baik. Tuh, coba ini si bom. Nah, bagus tuh, aku pin nih. Pin. Bagus, kalian lawan. Kalau ada yang ngehina, hina balik. Kalau ada yang ketik nggak bener, katain balik di sini. Bagus, aku setuju. Nggak bisa kita itu menormalisasi pembuli, nggak bisa ya. Kalau kalian ada Naira, Kafit, Naira nggak ada. Naira di Kanada sayang. Aku pun heran kenapa ibu selalu diam, nggak terima sekarang ibu bersuara, saya senang. Ya itulah makanya selama ini aku tuh bodoh, diem aja. Aku berpikir kan ini bukan aku banget ya, selalu onar, selalu apa. Ternyata nggak bisa, didiemin ngelunjak, itulah simpelnya. Kata Loli bukan anak yang durhaka sama ibu, tapi dia ada yang ya benar itu. Oh ada Naira, ada. Hai sayang mami. Jam berapa di sana nak? Mau live bareng sama mami sayang? Coba ya kita invite Naira. Iya udah aku invite live, kayaknya dia mau tidur kali. Hai sayang, I miss you. Hi my love. Where are you? Oh, kok nggak ada suaranya nak? Nggak ada suara. Oh iya, di mana satunya ya? Tunggu nak, masuk ke ini. Tempat saya satu miliar, tempat tidur kayaknya nggak ke bawah. Nak, coba ngomong. Gak ada suara. Jangan-jangan hilang. Tunggu nak. Coba ngomong. Gak ada. Dari negara kita aja itu duitnya dari mana? Setuju, setuju, setuju ya. Hah?
Talk my shit, bro. I talk my shit. Hi, mom. Hi love, hi birthday girl. Hi. Mantep anaknya Kak Fitri, mantep lah. Anak Fitri Salhuteru mah nggak ada yang nggak mantep, mantep guys. Elsie tidak korup, benar. Kata anak aku, kalian yang suka ngecil-ngecilin profesi orang-orang yang kerja di dunia malam, halal mendingan uang mereka, kata anak aku, daripada uang-uang, nggak semua anggota DPR ya, daripada orang anggota-anggota DPR itu yang korup. Tuh. Betul. Ya, betul. Ralat anggota DPR yang korup, karena nggak semua anggota DPR korup. Benar, anak aku benar. Tapi sebagai ibunya harus mengkoreksi. Tidak semua anggota DPR korup, tetapi kalau dibandingkan uang DPR yang korup sama uang yang kerja di dunia malam, AKL sih itu lebih halal. Gitu. Aduh, kamu cantik banget, Kaira. Thank you. Kamu rindu Mami nggak? Kamu hari ini belum telepon Mami tahu. Iya, nanti kan mau telepon mami. Takutnya kepagian di sana. Nggak, Mami mau ke mau ke kuburan Opa. Oh, Libur kan, libur. oh iya. Udah, kita cabut Asal dulu ya. Elsie. Oke sayang, take care ya. Mami juga ah. Kamu cabut dulu. Ya. Mami mau Tuh, jalan. pokoknya kata Reza bye-bye. Pokoknya kalian netizen Bye-bye sayang. dengerin gua, jangan ngebully. Itu nggak ada faedahnya, nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya. Dan buat apa gitu kalian ngebully orang? Mendingan ini kalian tuh banyak yang udah punya anak loh, anaknya mendingan diurusin deh daripada Benar. ngebully anak orang. So, terus kedua, Bye sayang. kedua, Dadah. kedua, yang kata-katain aku so halal atau enggak katanya anak-anak kebanggaan Fitri Salgara, emang mama aku bangga sama aku. Terus ini Emang aku bangga sama anak aku. Masalah buat kau, netizen. salah. Emang dia kebanggaan aku. Dadah sayang, Udah, bye. I love you. you just leave me alone, and komen aku bakal mati di postingan aku, jadi biar kalian nggak komen. Bye. Bye. I love you. Love you. Bye, mom. I love you. Love Bye. you. Bye, guys. Bye. Anak ibu sama aja aja nggak sih paling tersakiti. Emang paling tersakiti, Caca bodoh ya. Emang lu kalau dibully 5 tahun lu nggak tersakiti. Emang emang lu iblis bukan manusia tuh. Blok sekarang. Gitu sekarang aku. Si paling tersakiti. Kalian orang yang baru dihina 2 story aja udah dimasukin ke penjara dengan dikriminalisasi ya. Tuh Isa Zega. Aku ini 5 tahun dibully-bully, diem aja. Sekarang nggak bisa, aku bales. Jadi aku tuh gunanya kalau live ini aku mau marah-marahin orang-orang yang ngebully aku, biar akunya rilis sakit hati aku, biar rilis. Nggak ada pembahasan yang lain, nggak pansos, nggak makan. Iya kalian pengemis online soalnya. Jadi ukurannya itu kalau online itu dapat duit tuh. Yang begitu tuh pendukung-pendukung yang si terdakwa yang pada buka keranjang kuning. Nah nggak ngebully, nggak makan itu mereka ya. Si gerombolan teri. Aku balas sekarang. SDM rendah dan otak udang. Otak udang masih enak ya. Shit, bukan lagi otak udang, otak shit isinya. Iya benar. Iya, pokoknya kalian kalau ada orang ketak-ketik di sini ngebully, kalian bully balik ya. Bully balik biar dia tahu rasanya membaca komentar nyakitin hati dia, biar dia tahu rasanya. Teruskan kakak, teruskan ya. Kamu juga bantu aku untuk tidak menormalisasi pembuli, bales. Si Emma jualan berkedok bela NMF, kalian pinter. Tuh kalian pinter. Mau ke makam, iya mau ke makam sayang. Aku mau
Aku mau bercerita-cerita. Ini satu ini coba tanya si Puput ada nggak di samping tempat tidur takut hilang. Bully balik berarti kamu juga nggak jauh berbeda sama iya mau apa lo Widiani. Biarin aku menurunkan ya level level aku untuk ngebully balik mereka biar mereka tahu rasanya dibully bagaimana. Gak usah ngatur hidup aku ya. Biarin aku mau disama-samain kayak mau apa kayak tapi tidak memulai ya. Aku tidak memulai aku tidak memulai ngebully orang yang tidak patut dibully ya. Ini netizen-netizen yang nggak ada brainnya nih aku didik dulu ya. Aku didik dulu. Nggak usah bilang samanya iya mau apa lu? Mau apa kau? Aku samanya dengan yang ngebully. Sekarang iya samanya. Samanya karena aku harus lawan. Miss Gosip mirip Mbak Fitri. Iya dia bestie aku. Makanya mirip. Lagi seneng dia dapat handphone. Walaupun dari kubu sebelah ngata-ngatain katanya handphonenya ini. Karena kubu sebelah itu cuma dikasih nasi kotak sama sama nggak dianggap. Semangat ya, semangat sayang. Semangat terus. Kakak maaf, emangnya kakak pengusaha halu? Iya, halu, aku halu. Pengen ini, pengen jadi Elon Musk. Aku halu aku. Sementara ini aku cuman bisa menghidupi diri aku dan karyawan-karyawan aku dengan rezeki halal ya, bukan dari kejahatan ya. Aku halu memang, aku kepengen jadi Elon Musk, gimana caranya? Pengusaha itu tidak ada yang halu, semua halu. Pengusaha itu kepengen selalu berusaha menjadi yang terbaik, pengen punya bisnis lagi, pengen berkembang lagi bisnisnya. Tapi dari kehaluannya itulah mereka jadi sukses. Karena kehaluannya itu menjadi nyata buat mereka yang punya brand ya. Itu usaha mie ayam, jangan-jangan TPP. Bisa jadi. Usaha lu hartanya lu Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Dulu hampir cerai dengan mereka, tapi sekarang aku percaya kepadamu. Terima kasih, karena aku udah ngelawan ya. Karena aku udah ngelawan. Nah itu gunanya aku ngelawan. Kan aku pernah bilang, kalau aku nggak ngelawan, aku tidak mengklarifikasi. Yang nggak percaya, jadi percaya. Yang sudah percaya, jadi benci. Nah sekarang nggak bisa lagi, aku kasih ruang itu. Halu, emang aku pengusaha halu. Aku gimana caranya nih jadi Elon Musk? Gimana caranya aku nih netizen-netizen yang minta duit, yang minta, Kak, bagi rezekinya dong, nggak usah pakai mikir, aku kirim kalian semua. Karena aku jadi konglomerat. Kalau sekarang aku belum sekaya itu ya, belum. Emang aku pengusaha halu, masalah buat kalian. Kalau kata Meta, aku masih jadi pengusaha telekomunikasi sama beberapa usaha kecil aku ya. Belum jadi pengusaha besar, nggak apa-apa, tapi halal uangnya. Yang aku dijudol-judolin nggak ada kata Meta, aku ini pemilik bisnis judol ya. Nggak ada, haram, tau nggak lo? Tapi aku tuh nggak pernah mau usil dengan bisnis-bisnis orang lain. Si Bos Buzzer aja yang punya judol tiga tiga apa tuh namanya kalau judol itu tiga alamat lah nggak ngerti lah itu yang punya tiga alamat itu aku nggak masalah. Nggak, aku nggak masalah ya duit-duit usaha-usaha dia yang makan uang haram juga dia yang dapat dosa juga dia. Tapi kalau kata sebagian orang judol itu nggak haram ya sudah itu kan keyakinan. Kalau keyakinan aku bukan masalah itunya ya, masalah aku tidak suka hidup ini begini-begini aja. Kita itu cuma sebentar di dunia, tapi bagaimana dari bisnis yang aku jalani itu tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain, dan tidak membuat orang lain sulit. Ya, paham kalian? Nggak ada bisnis aku yang bisa membuat orang lain menderita, malah pada happy. Aku bisnis aku apa? Bikinin jaringan telekomunikasi biar kalian nih netizen-netizen ini yang suka ketak-ketik ngata-ngatain aku, kalian tahu kebanyakan telekomunikasi di Indonesia ini itu ada jasa aku ngebangun menara telekomunikasi ya. Tuh nggak ada, malah mempermudah hidup kalian kan untuk jualan online, untuk main sosmed, untuk apa. Nah, itu bisnis aku yang utama. Bisnis aku yang kedua, jualan rumah. Kalian yang beli rumah aku
terselamatkan dari hujan dan panas. Berkah. Apalagi bisnis baju. Kalian jadi cantik pakai baju-baju aku. Bisnis tas nih, bisnis tas. Tuh, bisa sama ini dengan Hermes sekarang. Mau apa? Sabar. Nggak sabar sekarang. Umbuli nomor satu di negara ini. Sekarang kan nggak ada dia enak. Biarin dia merenung lah. Mudah-mudahan dia jadi orang baik ke depan. Kayak Yoke nggak tahu dituntut berapa tahun. Udahlah, aku mah udah nggak mau terlalu bahas Yoke di dalam masalah. Udah kasihan dia aja udah minta maaf dulu. Lo ngatain orang judol, emang ada buktinya lo lihat? Iya, udah dibilangin berkali-kali. Seandainya aku atau suamiku terlibat judol, udah aku yang nganterin dia ke kantor polisi. Mentang-mentang suamiku main ke rumah menteri, terus si Deddy Corbuzier itu bikin konten, lalu ditelan mentah-mentah sama kalian. Padahal di konten di podcastnya si Deddy Corbuzier itu sudah dibantah sama lawyernya Pak Menteri. Nggak ada itu tuduhan. Tapi memang dasar kalian itu netizen jahat otaknya. Terus aja yang dibahas itu sesuka udel kalian, kejahatan, ketidakbenaran yang kalian pengen gaung-gaungkan. Padahal kan itu nggak ada tuduhan-tuduhan itu. Kalian pikir kalau si Cencen Kurniawan itu terlibat judol, kalian pikir dia juga nggak ditangkap di sana tuh, sama-sama dengan yang lain-lain ditangkap? Tolol. Nah, seneng, seneng aku ngomelin. Gila, bener-bener. Selesai live-nya langsung ingat. Aku darah rendah, untungnya aku darah rendah. Tadi pagi aku periksa darah 90/100 loh. Iya benar, 90/100. Hanya buzzer yang bilang judol. Kalau judol laporin PA, benar laporin. Bikin Dumas, aduan masyarakat. Bikin sana. Aku kasih duit malah, kalau bisa buktiin. Udah ya? Udah netizen.